Ini Nicole, siswa yang fleksibel dengan aturan sekolah. Kadang dia datang telat, kadang juga lupa pakai atribut lengkap, dan soal tugas, ya nanti dulu itu mah. Bu, maaf, terlambat bu. Kamu terlambat kenapa, Nicole? Tadi macet di tol bu. Ya udah, kamu ke piket, ambil surat untuk masuk. Baik bu. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Nah, kalau bagian ini, pasti udah gak asing bagi kalian anak Loren kan? Siswa yang terlambat kayak si Nicole ini harus lapor ke bagian tata tertib untuk menerima surat izin masuk kelas sehingga nantinya akan tercatat di data pelanggaran siswa. Selamat pagi bu. Selamat pagi, kok baru datang? Kenapa? Tadi macet di tol bu. Macet di tol, rumahmu di mana emang? Di Jakarta bu. Di Jakarta. Terus bangun jam berapa? Bangun sih nggak telat bu, cuma karena macet aja tadi. Oke, ini pelanggaran keberapa kamu nih? Udah 2 kali sih bu. Satu lagi, ingat-ingat loh ya, harus wajib lapor. Kamu harus datang jam 7. Jadi tidak boleh telat lagi ya. Baik bu. Oke. Namamu siapa? Nicole bu. Nicole. Mengapa, oh mengapa banyak. Nih, ingat ya, tidak boleh telat lagi ya. Kasih bu. Silakan masuk ke kelas. Dalam hatimu, oh kasih. Dan ini Nindya, siswa yang selalu patuh sama aturan sekolah. Dari seragamnya rapi, sampai tugas selalu tepat waktu. Dia gak pernah absen buat ikut peraturannya. Oke, halo semuanya. Kalian pasti setuju kan kalau misalnya setiap sekolah itu pasti punya aturan-aturan masing-masing yang wajib dipatuhi oleh siswa. Ya kan? Terutama di sekolah Santa Laurencia, sekolah kita sendiri yang sangat-sangat menjunjung tinggi nilai kedisiplinan siswa. Nah, seperti contoh yang sudah kita lihat tadi, setiap siswa itu punya cara yang berbeda-beda dalam menyikapi aturan yang ada. Ada siswa yang patuh terhadap aturan, ada yang biasa-biasa aja, atau bahkan ada yang nggak mengikuti peraturan sama sekali gitu. Tapi, sebenarnya kenapa sih mereka bertindak seperti ini? Apakah kepatuhan itu cuma soal menghormati aturan, atau sekedar pengen menghindari hukuman gitu? Itulah yang bakal kita teliti di eksperimen kali ini. Aku dan teman-teman aku juga sudah menemukan bahwa dalam sosiologi itu ada satu teori yang bisa menjelaskan ini, yaitu Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu mengambil keputusan mereka berdasarkan keuntungan ataupun kerugian yang mereka rasakan. Kalau mereka patuh, apa sih sebetulnya yang mereka dapat? Kalau mereka melanggar itu, apa sih konsekuensinya? Nah, untuk membuktikan teori ini, kami melakukan wawancara dengan 2 siswa dari kelas 10 SMA Santa Laurencia sebagai perwakilan seluruh angkatan. Sesuai dengan data pelanggaran siswa yang sudah kami teliti secara rinci, kami menemukan 2 siswa yang pantas untuk kami wawancara. Satu yang dikenal sebagai siswa yang patuh terhadap aturan, dan satunya lagi yang sering melanggar peraturan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar menghormati aturan sekolah, atau dibaliknya ada alasan lain yang tidak mereka sadari? Kalau gitu, ayo kita lihat bareng-bareng. Bye-bye! Hai, boleh kenalan dulu nggak? Halo, nama saya Michael Rahman dari kelas 10 nih. Ya, jadi nama saya Reno Chandra. Saya kelas 11 ya, angkatan 27. Yang pertama, kamu itu lebih sering ngerasa aturan di sekolah ini tuh ngebantu atau lebih ke ngeribetin? Mungkin kayak bisa cerita pengalaman yang bikin kayak mikir gitu. Ya mungkin sih menurut aku membantu ya. Soalnya salah satu peraturan yang aku sering melanggar itu kan telat. Nah, itu mengajar aku untuk bisa bangun lebih pagi, aturkan waktu aku, time management dan lain-lain. Biasanya kalau hari libur, aku biasanya bangun jam 1 pagi, 1 siang, telat tidur jam 3 malam, bangun jam 1 siang.
Jadi itu peraturannya bisa melatih aku untuk bangun lebih pagi dan mengatur waktu aku. Bagus. Nah, kalau menurut aku kan peraturan tuh dibuat dengan tujuan agar lingkungan yang aturan itu diterapkan jadi lebih tertib kan, lebih tidak ada konflik dan sebagainya. Jadi pastinya penting banget buat dipatuhi. Kalau misalnya sekolah tiba-tiba ngehapus semua aturan yang sering kamu langgar, misalnya kayak telat tuh nggak apa-apa gitu. Kira-kira kamu bakal tetap ngelakuin hal yang sama atau malah berubah? And kenapa? Tetap melakukan hal yang sama. Gara-gara kalau aku berganti atau change, orang tua aku pasti akan membunuh aku soalnya aku pemalas. Jadi ya. Pernah nggak ada momen dimana kamu tuh harus kayak bener-bener taat sama aturan, tapi sebenarnya kamu tuh kayak nggak setuju sama aturan yang dibuat gitu? Kalau iya, kenapa kamu tetap ikut sama aturannya? Pasti ada sih kalau momen-momen itu. Kalau ditanya kenapa, kan kalau misal kita melanggar hukumannya ada sanksinya kan, ya tentunya saya ingin menghindari sanksi tersebut ya biar nggak kena hukuman ya, makanya patuhin. Terus ini yang paling terakhir, kan tadi udah aku kasih tahu kan kayak sebenarnya apa sih research kita tentang apa, terus kayak ternyata emang pelanggaran kamu tuh udah banyak gitu. Terus dari kayak informasi ini, menurut kamu kayak kedepannya kamu bakal gimana? Kedepannya ya pasti akan mengurangi lah, atau bakal berhenti pelanggarannya. Next itu sesuai data kan emang sampai saat ini pelanggaran kamu kan nggak ada ya yang udah tercatat. Pernah nggak sih kamu ngerasa diuntungin gara-gara kamu tuh selalu ngikutin aturan itu? Kalau itu jadi secara keseluruhan kan jadi image kita lebih baik gitu di mata orang lain kan. Kita kayak misal orang mau kerja sama kita kan lebih percaya karena lebih dikit kan pelanggarannya. Jadi kalau dibanding kita orang yang sering melanggar, ya image-nya, gambaran orang tentang pandangan orang tentang itu si dia itu ya lebih jelek gitu. Oke. Thank you. Yeah. Say bye bye to the camera. Say bye to the camera. Bye. Oke, itu dia wawancara tadi. Dan dari wawancara itu, aku bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya siswa yang patuh itu umumnya memang percaya bahwa aturan itu bermanfaat untuk melatih kedisiplinannya para siswa. Tetapi mereka juga mengakui bahwa salah satu alasan utama mereka sebetulnya mengikuti aturan tersebut itu karena mereka ingin menghindari sanksi yang ada jika mereka melanggar aturan tersebut. Nah, di sisi lain, siswa yang sering melanggar aturan itu juga nggak selalu sepenuhnya menolak aturan yang berada. Tetapi mereka itu lebih kepada melihat apakah sebetulnya konsekuensinya itu sebanding dengan kebebasan yang mereka ambil. Nah, jadi guys, kalau misalnya dikaitkan dengan teori social exchange theory tadi, kepatuhan itu bukan cuma soal disiplin ataupun mengikuti aturan saja, tetapi juga soal menghitung untung ruginya. Kalau misalnya di sini, siswa itu patuh kalau misalnya mereka merasa ada manfaat yang lebih besar dibandingkan dari resikonya yang harus mereka ambil. Dari eksperimen ini, bisa disimpulkan bahwa pada akhirnya siswa itu memilih mau patuh atau melanggar aturan itu bukan sekedar karena aturan itu sendiri, tetapi karena apa yang mereka dapatkan dari pilihan itu. And that's all from us. Thank you! Mundur ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Kenapa? Tadi macet gitu Bu, jadi perjalanan. Dulu di mana emang? Di BSD Bu. Di BSD lewat tol. Jadi minimal orangnya juga. Karena biasanya karena dia nggak suka. Ritual hujan.
Halo. Kayak Jenny. Bisa kayak Jenny. Foto ya? Enggak. Video. Enggak. Nick jangan.